Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Oktaviani dari kelas MN20D Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai instrumen keuangan syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan prinsip-prinsip Islam atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam investasi yang berbasis syariah, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba, alkohol, judi, rokok, dan pornografi dipastikan tidak akan menjadi sumber keuntungan. Kemudian ada jenis-jenis investasi syariah. Yang pertama, investasi saham syariah. Contoh saham syariah dapat ditemukan pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, dan Jakarta Islamic Index 70 yang berisi kumpulan emiten atau perusahaan yang terbuka dengan bisnis yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, ada reksadana syariah. Pada reksadana syariah, perusahaan manajer investasi yang dihimpun dana dari para investor akan menginvestasikan uang pada instrumen seperti saham, obligasi, dan produk pasar uang yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, ada obligasi syariah. Tidak berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat hutang dalam jangka panjang. Obligasi syariah hanya diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, obligasi syariah sering juga disebut dengan nama suku. Kemudian yang keempat, ada deposito syariah. Deposito syariah merupakan produk tabungan berjangka yang diterbitkan bank dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, terdapat banyak bank syariah yang menerbitkan produk ini. Kemudian yang kelima, ada investasi emas syariah. Emas adalah investasi yang halal dan sesuai dengan syariah Islam. Bahkan sejak lama orang-orang Islam sudah menjadikan emas sebagai alat tukar. Di era sekarang, kita mengenal investasi emas digital. Dari sisi syariah, investasi jenis ini tergolong halal dengan sejumlah syarat, di antaranya tidak menggunakan skema berbahaya seperti Ponzi, dan emas yang diinvestasikan benar-benar ada. Kemudian yang keenam, ada investasi properti. Investasi di bidang properti merupakan pilihan alternatif bagi yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Investasi properti dapat dengan membeli rumah, apartemen, atau kondominium selama uang yang kamu gunakan untuk membeli properti halal dan properti tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan. Maka, investasi properti dapat dikategorikan sebagai investasi syariah. Kemudian yang ketujuh, ada P2PL lending atau peer-to-peer lending adalah konsep pendanaan yang dapat mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan pencari pinjaman. Sejumlah P2P lending di Indonesia telah memiliki produk syariah, di mana pendanaan yang kita kuncurkan dipastikan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti pendanaan usaha. Kemudian saya akan menyebutkan keuntungan investasi syariah. Yang pertama, bebas riba. Keuntungan investasi syariah yang pertama yaitu bebas riba. Sudah sangat jelas untuk investasi syariah memiliki keunggulan satu ini, karena prinsip Islam yang dimilikinya. Riba sangat erat kaitannya dengan bunga yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank. Hal ini justru bertentangan dengan prinsip investasi syariah. Keunggulan inilah yang menjadi alasan mengapa banyak orang yang melirik investasi syariah. Kemudian yang kedua adalah minim resiko. Setiap jenis bisnis pasti tentunya memiliki resiko. Investasi syariah menggunakan perhitungan berdasarkan unsur kekeluargaan,
sehingga bisa meminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi. Kemudian ada manajemen Islami. Keunggulan investasi syariah selanjutnya adalah semua proses dan pengelolaan pada bank syariah haruslah didasarkan atas syariat Islam. Nasabah tentu akan merasa lebih aman dan nyaman saat memilih investasi syariah. Kemudian yang keempat ada halal. Investasi syariah disebut investasi halal karena pengelolaan investasinya menjamin halal keutuhan dari hasil yang diperoleh. Prinsip syariah yang dijalani investasi ini mampu membawa manfaat untuk dunia dan dapat dipertanggungjawabkan di mata agama Islam. Kemudian, mengedepankan kegiatan sosial. Keunggulan investasi syariah lainnya yaitu investasi ini digunakan sebagai sarana aktivitas kegiatan sosial. Keuntungan dan manfaat tidak hanya dirasakan oleh para nasabah, melainkan juga untuk orang lain. Sekaligus, ini juga bisa menjadi penggerak kualitas bidang ekonomi dengan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kemudian ada risiko investasi syariah. Risiko yang pertama adalah risiko kehilangan modal. Ketidakpastian di masa depan membuat pendapat investasi bisa untung, juga bisa rugi. Jika menguntungkan, maka harta yang diinvestasikan otomatis akan bertambah. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, maka nilai harta yang diinvestasikan akan menurun. Kemudian yang kedua, ada risiko ketidakpastian return. Risiko investasi syariah selanjutnya yaitu risiko adanya ketidakpastian pada keuntungan dari berbagai sarana investasi yang ada. Risiko ini masih menyangkut pada risiko di atas, namun lebih terfokus pada keuntungan yang akan diperoleh dari investasi yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, sulit menjual produk investasi. Yang paling ditakuti saat orang berinvestasi yaitu ketika produk investasi yang dibeli sulit untuk dijual atau diuangkan kembali. Oleh karena itu, banyak beberapa orang yang lebih memilih emas sebagai produk investasi karena dianggap lebih mudah dijual kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.